Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Islam mempunyai kelebihan dari agama-agama lain. Di antaranya yaitu selain dari Islam tidak ada agama manapun yang mempunyai dua kalimat syahadat. Begitu juga dengan kitabnya, kemudian juga nabinya, maka dua kalimat syahadat merupakan suatu keistimewaan dalam Islam. Mengenai kitab, tiap-tiap agama mempunyai kitabnya masing-masing, tetapi selain Islam tidak ada umat lain yang mendapat kalamullah. Kata kitab bisa berarti karangan, kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum. Akan tetapi dalam perkataan itu tidak tersimpul pengertian bahwa tiap-tiap perkataan yang tercantum di dalam karangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kitab umat Islam yaitu Al-Quran diberi nama Kalamullah, yang berarti bahwa satu persatu dari perkataannya difirmankan oleh Allah Ta'ala. Isi dari kitab Nabi Musa alaihissalam memang difirmankan Allah Ta'ala juga. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang dikemukakan beliau ke dunia adalah memang dari Allah Ta'ala. Tetapi semua kitab-kitab yang mereka bawa tidaklah memakai perkataan yang langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jika kita membaca atau menelaah Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka kita mendapati bahwa isi dari Taurat dan Injil itu memang dari Allah Ta'ala. Tetapi kata-katanya bukanlah dari Allah Ta'ala. Sedangkan isi dari Al-Quranul Karim jelas berasal dari Allah Ta'ala. Bahkan tiap kata demi katanya adalah dari Allah Ta'ala. Jadi Islam mempunyai satu kelebihan dari agama-agama lain, yaitu bahwa kitab-kitab agama lain itu memang kitabullah, tetapi bukan kalamullah. Sedang Al-Quran bukan saja kitabullah, bahkan kalamullah. Kemudian mengenai Nabi, sumber dari segala agama berasal dari wujud para Nabi. Tetapi tidak ada sebuah agama pun mengemukakan seorang nabinya yang mendakwakan dirinya datang untuk menerangkan hikmah tentang seluk-beluk agama dan selaku teladan yang sempurna bagi sekalian umat manusia. Misalnya agama Nasrani yang terdekat zamannya dengan zaman Islam, mengemukakan Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai anak Allah. Dengan kedudukan itu, tidak mungkin manusia mengikuti jejaknya sebab manusia tidak dapat menyamai Tuhan. Kemudian Taurat tidak mengemukakan Nabi Musa sebagai teladan yang sempurna. Tidak juga Taurat dan Injil mengemukakan Nabi Musa sebagai orang yang berwenang untuk menerangkan hikmah tentang seluk-beluk agama. Akan tetapi mengenai Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus kepadamu seorang rasul dari antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajar kamu kitab dan hikmah dan mengajar kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi keunggulan lain dari Islam terletak dalam hal ini, bahwa nabinya merupakan suri teladan bagi umatnya dan tidaklah menyuruh tunduk kepada hukum-hukumnya dengan paksaan, melainkan manakala ia mengeluarkan sebuah hukum maka hal itu dimaksudkan untuk memperkuat iman serta menambah semangat para pengikutnya. Ia pun menerangkan bahwa di dalam segala hukum perintahnya tersembunyi faedah-faedah guna keutuhan agama, kesejahteraan orang-orang yang menjadi pemeluknya dan untuk seluruh umat manusia. Begitu juga Islam mempunyai kelebihan dari agama-agama lain dalam hal ajarannya. Ajaran Islam merupakan amanat perdamaian dan kemajuan bagi segala lapisan masyarakat. Besar kecil, kaya miskin, lelaki perempuan, orang timur atau barat, lemah dan kuat, pemimpin dan rakyat jelata, majikan dan buruh, suami istri, orang tua dan anak-anak, penjual dan pembeli, tetangga dan musafir kelana. Ia tidak melakukan diskriminasi terhadap suatu golongan di dalam masyarakat atau umat manusia. Ia merupakan penyuluh bagi segala bangsa yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian, kelebihan Islam yang berikutnya yaitu adanya dua kalimat syahadat.
Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa karena di dalam agama Islam terdapat kalimah, maka mungkin dalam agama lain pun ada juga. Misalnya, La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, La ilaha illallah Musa Kalimullah, dan La ilaha illallah Isa Ruhullah. Bahwa kalimah-kalimah itu merupakan kalimah-kalimah dari agama-agama yang terdahulu. Padahal di dalam Taurat, Injil, dan kepustakaan orang-orang Yahudi dan Nasrani tak ada terdapat kalimah-kalimah tersebut. Tidak mungkin mereka melupakan kalimah agama mereka. Orang-orang Yahudi tidak mengatakan bahwa Musa mempunyai kalimah. Orang-orang Kristen tidak mengatakan bahwa Isa mempunyai kalimah. Seandainya mereka telah melupakan kalimah mereka dan kalimah itu telah hilang dari kitab-kitab mereka, maka siapakah yang telah memberitahu bunyi kalimah-kalimah mereka kepada orang Islam? Jadi pada hakikatnya hanya agama Islam sajalah yang memiliki dua kalimat syahadat, sedangkan agama lain tidak memilikinya. Dan ini juga merupakan satu keunggulan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa di antara para nabi lainnya hanya beliau sajalah yang menerima kalimat. Satu hikmahnya adalah dua kalimah itu merupakan pernyataan tauhid dan pernyataan kerasulan, di mana pernyataan tauhid itu merupakan satu kebenaran yang abadi, ia tidak dapat dihapus. Begitu juga dengan kerasulan baginda Nabi Muhammad akan berlanjut terus hingga hari kiamat, dan masa beliau tidak akan kunjung akhir. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mempersatukan namanya dengan nama Rasulullah SAW untuk menyatakan kepada dunia bahwa seperti halnya La ilaha illallah tidak akan hapus, begitu juga Muhammad Rasulullah SAW. Sementara itu Allah Ta'ala tidak mempersatukan namanya dengan nama dari salah seorang nabi lain, karena masa kenabian dari para nabi yang terdahulu pada suatu saat harus berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.